ya. Jadi kita lewat Imogiri dan kita naik melewati Silo, terus naik lagi ke Nawungan, Panggang, dan seterusnya kita menuju ke kawasan pantai selatan. Dan ini kita udah sampai di mana nih? Di Nawungan kayaknya, di desa Nawungan, di dusun Nawungan tepatnya. Dusun Nawungan ini sekarang ramai ya, karena di sini ada SPN Polda DIY. Nah, di sebelah kiri ini Sekolah Polisi Negara Polda DIY. Makanya daerah ini sekarang jadi ramai. Jalanan di sini cukup menanjak ya teman-teman, harus ekstra hati-hati karena juga tidak terlalu lebar ya, tapi cukup ya lenggang sih sebetulnya, nggak terlalu ramai. Dan kita akan disuguhi pemandangan kebun apa ya, hutan jati ya, hutan jati, dan juga pemandangan-pemandangan menarik lainnya. Oh ya teman-teman, kebetulan ini jam makan siang, jadi sebelum melanjutkan perjalanan saya mau singgah dulu ke yang namanya Kopi Panggang. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, ya, cek ya di Instagram ya, karena saya tidak akan mereview rumah makan ini. Nah, ini Kopi Panggang namanya, kita mampir sejenak. Makan siang cuy. Dan setelah mengisi perut, kita lanjutkan perjalanan. Ini kita sampai di Kecamatan Panggang, ibu kota Kecamatan Panggang. Kita ambil ke kiri ya teman-teman, karena kalau ke kanan itu menuju Pantai Parangtritis. Jadi kita ambil ke kiri menuju ke Legundi, terus Trowono, dan seterusnya ke kawasan pantai selatan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak berapa jumlah pantai di Kabupaten Gunung Kidul? Pasti nggak ada yang tahu ya. Konon katanya lebih dari 100 pantai, teman-teman. Nah, ada pantai Baron, Indrayanti, Ngerenean, Pok Tunggal, Timang, Ngandong, Ngedan. Terus mana lagi? Yang tahu nama-nama pantai di Gunung Kidul boleh tulis di kolom komentar ya. Dan ini kita melewati JJLS namanya, Jalur Jalan Lintas Selatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini jalurnya memang sedang dibangun, dan nanti kalau udah jadi ini akan menghubungkan sampai ke Jawa Timur kalau nggak salah ini ya. Atau lewat Wonogiri mungkin, terus Pacitan kayaknya. Dan ini akan menjadi jalur alternatif selain melewati jalur Jogja Solo. Jadi kita lewat selatan, lewat pantai selatan, dan ini akan lebih bagus ya, lebih bagus pemandangannya. Jadi nggak bosenin gitu. Nah, jadi sebetulnya kita mau kemana sih? Ya, kita mau ke sebuah objek wisata yang lagi viral, yang baru, yaitu namanya South Shore. Ya, jadi di pantai selatan ini banyak sekali permunculan objek-objek wisata baru. Ada Cafe de Slili, ada HH Ocean View, ya. Terus sebelumnya dulu ada teras kaca, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau teman-teman mau mengeksplor pantai di Gunung Kidul ini, kayaknya perlu waktu lebih dari sebulan.
Dan ini namanya Trowono ya, daerah Trowono ini. Dan biar durasinya nggak kepanjangan, saya skip ya teman-teman ya. Ini kita udah mau sampai di kawasan pantai ya. Jalannya memang agak menyempit. Oh ya, untuk masuk ke objek wisata South Shore itu ada perlu registrasi di online ya. Itu kita bisa klik di link bio-nya Instagramnya South Shore ya. Jadi saya pilih yang jam 4 sore sampai jam 7 ya, jam 7 malam. Jadi karena ini masih belum jam 4, saya mampir dulu ke Pantai Indrayanti ya. Jadi hanya beberapa ratus meter saja dari South Shore. Jadi nanti setelah saya main-main di Pantai Indrayanti, kalau udah hampir jam 4, nanti saya baru menuju ke Pantai Ngandong atau South Shore. Dan ini adalah suasana di kawasan Pantai Indrayanti ya teman-teman. Mungkin sudah banyak yang tahu, saya nggak akan mereview pantai ini. Dan inilah Pantai Indrayanti. Cukup ikonik ya teman-teman, itu ada batu yang menjorok ke laut. Pantainya indah, pasir putih. Lumayan lah buat menunggu waktu sebelum kita ke tujuan yang sesungguhnya, yaitu di South Shore. Dan nggak usah berlama-lama karena udah mau jam 4, saya lanjutkan perjalanan ke Pantai Ngandong. Nah, masuk ke area pantai ini jalannya kecil ya teman-teman, dan cukup sempit, masih belum beraspal mulus ya. Berapa ini? Mungkin ada ya kurang lebih 1 kilo lah ya. Kita ikuti aja jalan ini sampai nanti ketemu area wisata di Pantai Ngandong. Dan ini kita udah sampai, kita cari parkiran ya. Kita cari parkiran kayaknya ke arah kanan itu, di ujung sana itu. Teman-teman, di depan itu udah ada tulisannya South Shore. Kita parkir. Matahari masih cukup terik ya teman-teman, tapi nanti kita akan lihat sunset. Konon sunset di sini sangat indah.
saran saya ke teman-teman selama masa pandemi, memang kita harus registrasi dulu. Jadi jangan langsung datang ya. Takutnya teman-teman udah jauh-jauh ke sini, ternyata nggak kebagian tiket kan, nggak lucu kan? Karena perjalanan dari kota Jogja ke sini mungkin 2 jam, sekitar 2 jam ya, kurang lebih 2 jam lah. Jadi sayang kalau teman-teman sampai ke sini tapi nggak bisa masuk kan. Kita harus naik melewati beberapa puluh anak tangga. Dan seperti apa nanti, saya juga belum pernah ke sini, hanya lihat dari postingan Instagram aja. Nah, setelah beberapa waktu yang lalu muncul Cafe Des Lily ya, yang sangat bagus dengan view pinggir pantainya. Kini Gunung Kidul banyak sekali bermunculan tempat-tempat wisata yang menarik ya teman-teman. Jadi makin banyak objek wisata yang bisa dikunjungi di Gunung Kidul dan Yogyakarta pada umumnya. Nama tempat ini adalah South Shore, tepatnya di atas Pantai Ngandong di Kabupaten Gunung Kidul. Lokasinya menghadap langsung ke pantai, jadi membuat tempat ini menjadi pilihan liburan wisatawan yang mencari suasana yang yang seru ya, dan memang cocok untuk santai sembari menikmati pemandangan tepi pantai. Keren kan? Di kejauhan itu Pantai Indrayanti dan Pantai Ngandong. Dan ini adalah beberapa area yang kita bisa tempati. Tapi kalau di sini ini sisi timur, jadi kita nggak bisa lihat sunset. South Shore ini menyediakan sebuah semacam full bar dan cafe ya, yang memang memiliki panorama keindahan laut dari ketinggian. Ini adalah kolam renang ya. Nah, South Shore bukanya jam 12 siang ya. Jadi dibikin 2 sesi, jam 12 sampai jam 3 sore, lalu sesi keduanya jam 4 sore sampai jam 7 malam ya. Jadi dan kita harus reservasi dulu supaya kita bisa dapat prioritas gitu. Terus tiket masuknya berapa? Saya tadi kena 150.000 per orang ya, karena ngambil yang sesi 2. Jadi sebetulnya 50.000 itu tiketnya, lalu yang 100 itu sebetulnya voucher makan ya. Jadi karena saya bertiga, saya bayar 450.000, terus dapat voucher makan senilai 300.000. Nah, kalau kurang ya nanti kita nambah. Nah, jadi segitu dulu teman-teman video saya tentang South Shore, objek wisata baru di Gunung Kidul yang sedang ngehits. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.